Ya. Iya. Banyak itu. Jalan sendiri nih. Udah begini aja nih. Kalau udah ada yang mau ditunjukin kayaknya ada yang mau nunjukin sesuatu. Selama syuting tuh megangin salah satu deh pokoknya dari mereka. Makin lama tuh ngerasa makin berat gitu. Terus jadi makin panas gitu banget. Teriak pasti ya. Udah tahu kan kalau enggak kabur, cuman udah tahu sendiri kan kalau Indah ada apapun ya udah maaf teriakannya pasti ada. Like, comment, share, dan subscribe karena gratis. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Misteri Tempat Angker di apa ya? Di ngobrol sompral bareng misteri tempat angker. Jadi konsepnya kita ngomongin misteri dong. Namanya juga misteri tempat angker. Tapi ngobrolnya nggak usah serius lah. Kita ngobrol santai-santai aja. Nah, jadi guys, hari ini kita ada The Mista dan The Mistars dan juga ada Kak Indah Mongli bersama dengan dua Adik-adiknya yang lantunya lagi ketinggalan, bukan ketinggalan sih, lagi di prepare. Ini bukan Velma ya? Ini Mimi, ini Mimi. Tapi ini sebelumnya pernah juga kan ada di. Enggak usah. Mau diapain lah, ya. Ini siapa namanya? Mimi. Ini Tanpa Mimi. peri. Mimi. Nah, ini? Nanti beberapa menit lagi berubah jadi sesuatu. Enggak, ini kalau Mimi tragedi yang waktu di sana yang Mafia nih. Oh ini yang ini ya? Iya ini Udah makanya. capek udah. Guys, jadi kalau kalian nonton di salah satu episodenya Misteri Tempat Angker lagi itu The Mistar berarti ya? Iya, The Mistar. Itu kita ada lokasi lagi itu syuting di daerah Jakarta Selatan, perkantoran Kemang. Nah, di daerah itu yang ngebuat syuting itu chaos guys. Jadi si Velma sama Mimi ini guys yang namanya Mimi Salah satunya nih. yang ngebuat Via kenok dan Caca juga kenok di episode itu. Tonton ya, jangan sampai nggak, awas kalau nggak nonton. Nonton dulu guys, biar tahu. Asik juga suara backsoundnya ya. Ada Suara air. gemericik, Adem ya. ada suara gemericik air. Air terjun. Tadi nak. Enggak apa-apa. Jadi kita hari ini bareng sama Kak Indah Mongli. Nah, kenapa kita di sini? Main. Yang jelas kita mau main, kita mau silaturahim, Dan mau sharing-sharing. dan kita mau sharing-sharing pengalamannya Kak Indah. Mau nakut-nakutin Kak Winda Windy. Mau nakut-nakutin Kak Wandi. Karena di sini banyak Karena di sini kucing yang banyak kucing. imut-imut. Ada berapa ya? 6. Ada 6 guys. Bikin deg-degan. Serasa masuk. Udah nggak masuk. Oh yang ini masuk yang ini. Iya. Tambulan ikan. Jadi sekarang kita lagi berada di kediamannya Kak Indah Mongli. Seru. Kita beginilah Tempatnya. seru, tapi yang penting kita makasih udah dikasih kesempatan ya untuk Makasih Kita juga. berbincang-bincang, kita ngobrol. Udah jauh-jauh datang. ya, itu bahasanya tumben bener Oh iya. berbincang-bincang. Bincang-bincang. Jadi langsung aja Kak Indah, jadi kita langsung aja nih. Sebenarnya kita tuh kan pengen sharing ya tentang pengalaman misterinya Kak Indah. Terus dulu saya tahu banget kalau Kak Indah ini tidak bermain dengan Mimi, Velma dan teman-temannya ya. Enggak, dulu tuh ini sempet dibawa yang waktu inisiatif di Bigo. Oh sempet di Bigo tuh sempet ya? Sempat. Itu yang mana? Yang pertama? Ceweknya, cuman Mimi belum di repair, masih jelek dah pokoknya si Mimi tuh. Oh. Rambutnya belum di highlight gini. Tapi yang ini juga yang dibawa. Ini juga sama ini. Oh jadi ini tuh udah lama dari dulu? Dari Bigo, cuman Dari Bigo? jarang nggak. Oh rambutnya belum dicatok nih ya? Iya benar. Masih kusut Masih daripada ya. Jadi, nah, apa sih yang memotivasi Kak Indah? Gue biasa manggil Neng sama dia.
Sekarang gue manggil dia Kak. Kayaknya agak-agak mas. iya. Kan udah tuaan situ. Bodo amat ya. Jangan kau buka. Nih, apa sih yang motivasi lu Neng? Akhirnya lu memutuskan mau membawa si Laki dan Mimi. Ini dulu tuh waktu sama yang manajemen Indah tuh ada isinya katanya. Jadi kayak buat pancingan aja, pancingan mereka. Ya kayak you know lah yang atau kayak di via atau kayak Iya, yang akhirnya kenok ya. Tapi katanya kalau misalkan Jangan dikit suaranya. walaupun ada isinya atau gak ada isinya, tapi kalau dibawa ke tempat horor memang mengundang gitu nggak sih biasanya? Iya kan ya? Ya, coba tanya. reaksi sih biasanya. Enggak, ini sebenarnya Caca Enggak, mau sekalian nanya, nanya. mau nanya apa mau kasih statement? Sekalian nanya Sekali nanya. Berarti nanyanya ke ke Indah. ayo, berarti Biasanya sih gimana? reaksi kayak yang entah benda jatuh atau apa udah nggak ada sih kayak gitu kayak Nah. sedih-sedih. Gini. Waktu kan berarti ini idenya manajemen berarti ya? Iya. Idenya manajemen supaya Indah bawa Si si Mimi sama si Laki. Lama nggak lagi itu apanya? bawanya? Enggak setiap saat, cuman selama 3 bulan lah, ini lebih gue 3 bulan doang. Lebih gue 3 bulan, ini 3 bulannya diajak. Diajak cuman nggak sering Oh. gitu. Terus pas Indah bikin Iklan dulu. Udah mati. pas di YouTube bikin sendiri tuh GMS Mhm. sempet bawa dia juga nih sekali di pabrik laundry Tangerang. Oh itu lu tahu sendiri kan pabrik laundry atapnya tingginya minta ampun ya kan, mau pakai tangga juga nggak bisa. Kalau kucing nggak mungkin, soalnya itu tiba-tiba atap tuh kayak langsung bunyi kencang banget gitu tuh kita kabur semua. Kayak disabit gitu. Mending Bun kalau disabit kan bunyi pasti tek tek tek. Ini tuh kayak apa ya, benda gede tuh jatuh. Itu di mana? Di pabrik laundry itu. Pabrik laundry Tangerang. Itu dia bawa ini, bawa Bawa ini. si Mimi sama Laki Iya, dua-duanya. Terus saat itu apa yang Indah lakukan ketika ada suara Interaksi. kabur? Kabur. Buat apa nyari hantu? Kabur. Sama Coba. sih. 1, 2, 3 kabur. Gua pengen denger ada coba. Dia yang bawa, dia yang laksanain, dia yang kabur. lakuin, tapi dia kabur. Nah, Bagus. Jalan ini. Karena Caca juga kayak gitu sih. Kalau udah Oh, karena ada itu suatu interaksi. Ya kita lagi ngobrol gitu di tengah-tengah. Ya, tiba-tiba langsung kayak ketimpuk gitu. Maksudnya tanpa, kalau biasa kan kalau kalian ngomong sundelan apalah gitu ya kan, Iya. baru pancingan. Ini enggak, kita lagi ngobrol biasa aja gitu. Itu malah baru mau take lagi kan habis break Oke. bentar. Nyambungin berarti nih pertanyaannya si Caca berarti apakah benar bahwa akhirnya membawa benda-benda seperti boneka seperti ini memang apakah betul memancing makhluk-makhluk reaksi makhluk-makhluk tersebut gitu? Coba Pak Dia kasih penjelasannya. Bener nggak sih kayak gitu Pak Dia sebetulnya? ya kalau misalnya untuk ya benda-benda kayak gini, kalau misalnya dia dari awal sudah ada ibaratnya ya macam kayak Isi spirit. apa sih kayak kodamnya atau gimana istilah kasarnya begitu Isi ya. berarti. Isi gitu kan. Tapi kan kalau Ntar dulu. Ini isinya apa? Isinya? kosong. Bukan kampas. Nah, yang bisa orang tahu ini cuma hanya orang-orang yang tertentu aja yang punya indera. Ya, Indra. Punya indera keenam kayak gitu. Gitu. Itu salah. No. Ini punya Indah, bukan punya Indra. Itu jangan macem-macem ya. Salah betul. Ini punya Indra. Ya, bersih bener juga itu. Terus habis Nah, ya kalau udah cuman orang yang tahu, orang-orang yang ngerti, yang paham masalah isinya mengenai masalah istilah goib gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kalau dengan cara orang yang awam, ya betul-betul kita aja. kenapa casing lewat? Gambar. Oh jadi begitu ya. Jadi enggak. Ini bukan masalah orang punya indera atau gimana yang bisa melihat. Masalahnya pertanyaannya nih ya. Nih ya, Pade ya. Kita dengerin baik-baik ya. penguasa emosi Ini Pak. jangan sampai kita berantem. Durasi habis menit.
pertanyaannya, emang benar dengan kita membawa benda-benda seperti ini ke lokasi angker atau enggak angker gitu, itu dapat mengundang mereka untuk berinteraksi? Bisa. Nah itu maksudnya. Itu jawabannya berarti. Seorang tua. Iya. Alam. Enggak, bisanya kenapa bisa? Hah? Bisanya kenapa? Ya karena kan dia bisa akan tujuannya ke sini dengan makhluk yang itu tujuannya kemari. Gak mungkin ke kita orang. Iya, kenapa dia tertarik sama ini gitu? Hah? Kenapa dia tertarik? Karena dia masih awam, kosong. Oh, itu guys, Iya. itu jawabannya. Kalau kita kan masih ada ibaratnya ya masih Jadi kita ada auranya kan. kita punya nafas. Nah, kalau ini kosong. Ini kosong. Kalau Kalau dia nggak ada dikasih napasnya. kalau dikasih pompa bisa. Hah? Bisa kayak ban dalam dong. Lanjut. Nyambung nggak? Nyambung. Ya. Gue berharapnya enggak bilang. Jadi itu ya. Nah, waktu Indah akhirnya gini. Pernah nggak ngerasa akhirnya ini kan kasarnya bisa dibilang edisionalnya Indah ya untuk melakukan eksplorasi. Ibarat kata Indah dibentuk image-nya dengan membawa boneka, bener nggak? Di saat syuting gitu. Pernah nggak kebayang atau pernah nggak terjadi sesuatu hal ketika setelah syutingnya di kehidupan sehari-harinya Indah? Efeknya ya Efek. Efeknya enggak sih. Nggak ada. Enggak. Cuman kan kayak kata orang-orang kayak tuh boneka lo nggak dikasih makan. Kayak ada salahnya. Kayak ada salah satu ini apa sih yang spirit doll yang disuguhin makan. Makannya Ngapain dikasih makan? jenis makan apa ya? Emang Iya, maksudnya yang dibilang jenis makanan, sempet tahu nggak jenis makanannya Lontong apa? sayur atau Ya. apa? nah, itu mendingan buat Indah. Yang kita makan sendiri itu ya. Tadi gue serius. Banyak lagi jadi lontong sayur. Gue pengen tahu emang lontong sayur. Oh, tapi Indah sempat ketemu sama ahli boneka spirit doll. Enggak, cuman kan pas Indah lagi posting di status adalah Ya, yang komen. komen gitu. Itu dikasih makan kan ya? Ya dikasih makan, emang dia hidup ya. Yang penting kalau Indah sih ngerawat mereka tuh bersih aja, jangan sampai kotor. Oke, gitu. bersih dan jangan sampai kotornya ini dalam hal apa? Ya tadi kan dibuka mesti diplastikin. Oh, jadi estetika dari si bonekanya itu sendiri jangan sampai Rusak. rusak. Ini berarti ketahuan guys. Ini boneka mahal berarti. Mahal guys. Oh enggak, yang kaget itu Yang Velma. Oh, mau ditinggalin, aduh jangan. Oh yang Sama waktu tuh. di mana tuh? Velma yang waktu di ini Media DA waktu di Ditinggalin. Pabrik Kemis. apa? Kos kaki. kos kaki. Gitu. Gantian dong nanya. Tapi kalau misalnya mau eksplor ini, Ada ritual tertentu. enggak, maksudnya yang bukan ritual. Ada nggak ada pasalnya kayak Indah ini ada kontak batin pas kita bawa keluar dari rumah gitu? Ada nggak? Enggak. Biasa aja gitu. Biasa aja sih, cuman kalau udah sampai tempat eksplor kadang gendong dia pun suka Berat. kayak berat. Oh, Ya Caca pun yang ngalamin. Iya iya. Itu kenapa sih? Ya itu balik lagi berarti ke pertanyaan Caca tadi nggak sih? Kalau bawa sesuatu barang yang bentukannya kosong kayak boneka gitu, yang pokoknya istilahnya bisa dimasukin sama makhluk gitu, itu bakal bereaksi sendirinya gitu, walaupun dia dipanggil. Jadi saya pernah mengutip salah satu orang yang pernah berbicara seperti ini. Jangankan boneka, korek api pun kalau kita yakini benda tersebut memiliki sesuatu, maka terjadi. Selama kita yakin, jangankan boneka. Jadi artinya memang ada peluang-peluang untuk bisa si Mimi dan si laki ini menjadi sesuatu ya, tapi secara tak terlihatnya gitu ya. Bagi orang yang punya mata batin aja mungkin yang bisa merasakan kayak gitu kan. Ya. Hah? Ada sih? Siapa? Hah? Ada kucing? Nah gitu guys. Jadi kita balik lagi ke tema awal. Dari sekian banyak lokasi yang pernah Kak Indah datangi ya, explore, ada nggak lokasi-lokasi tertentu yang ngebuat Kak Indah tuh sampai parno gitu, sampai terkesan sampai Laundry sekarang. sama bunker sih.
Pabrik laundry itu yang Pabrik laundry di yang Tangerang. Tangerang. Oke, pabrik laundry yang Tangerang yang tadi udah disebut ceritain itu ya. Kalau yang di Bangker kenapa tuh? Bangker tuh yang ini ya, di daerah Kalideres itu, Kalideres. Nah itu kenapa itu? Nggak tahu sih, pas masuk juga hawanya udah aneh aja. Banyak pocica. Kalau di situ kita juga si Caca nih merasakan hal yang sama. Gimana, Cak? Coba ini mix and match gak? Coba dari versinya Caca dulu. Ke ini dulu. Enggak lah, Caca dulu ceritain. dulu, biar Sama nggak sama? samain. Ya justru Caca. Kan bintang tamunya dia. Jadi bahannya. Cuma kalau Caca waktu itu Tadi dulu ini bintang tamunya siapa? Indah. Oh iya. Jadi kayak ini dulu dong yang cerita. Ntar kalau misal kayak ini, oh sama kayak Caca juga pernah. Salah. Caca. Cerita dulu. Jadi kalau Caca waktu itu lebih ke si bunkernya itu sih. Jadi Caca ngerasa di depan pintu bunker itu ada sosok hitam besar gitu yang menjaga gitu. Dan yang anehnya itu di awal syuting Caca ngeliat ada kucing jalan-jalan gitu. Cuma pas Caca tanya, abang di sini ada kucing gak sih gitu. Dan yang lain pun bilang nggak ada kucing sama sekali. Setelah syuting kita terakhir turun kan, keluar dari pintu bunker tuh. Caca knock di situ. Terus pas udah dibawa ke apa sih itu namanya? Balai itu, kita mau pulang. Pas mau pulang, ngeliat ada kucing berdiri depan pintu persis. Pintu yang mau keluar. Pintu yang mau keluar itu, yang kalau kiriin turun gitu. Tapi Caca ke belakang nggak? Ke rumah yang belakang yang ada Iya, Iya. yang gede. awalnya ke situ dulu. Jadi pertama jalan ke situ dulu, terus baru ke bunker. Nah, waktu sama nggak tuh sama Kalau Caca kayak yang Indah, dialami? gimana? Kalau Indah sih lebih, kalau Caca kan dia bayangan gede ya. Kalau Indah sih lebih ke pocica, dia nunggu di situ. Terus kalau di dalam, Tapi bukannya kita sempat ada masuk Pocica juga Pocica ya? masuk Itu si Pade kan? Iya ke Pade. Ayah ya? Pade. Pade apa ayah? ada ya. Lupa. Pade apa ya sih? Makanya dia masuk Pocica di sela-sela sasar-sasar pintu situ. Oke. Mau masuk Nih, ya, nih, jembatan. nih. Tapi ada yang lupa nih. Kita punya kejadian sebetulnya. Ada satu kejadian yang kita nggak bisa, yang kita ini udah, yang kita artinya gini. Waktu itu kita belum pernah, kita waktu sampai kita nggak explore ya. Kita nggak melakukan survei dulu ya. Iya, kita nggak Jadi artinya sampai langsung take, langsung syuting tuh guys. Jadi waktu itu saya bilang ke tim, ke Caca, ke Pade juga, saya bilang, ini saya ngerasa bahwa di tempat ini sebagai tempat ini Pemuja setan. orang bermain. Ya itu pemuja desa. Apa sih? Pemuja setan. Ayo gue. EP, MUMU, J aja. CSC apa? Memanggil Apa? Pemuja. Ritual. Ya, jadi melakukan ritual. Melakukan Nah, ritual. yang unik ya, waktu itu mati. Jadi yang unik ya waktu itu kita melihat, saya bilang gini, ini di ruangan ini ada yang main santet. Saya bilang gitu deh. Jadi ini ada yang main santet nih, cuman kita nggak tahu di mana. Ternyata hasil kecil gitu. Iya. Terus ayah langsung jalan aja tuh. Jalan tuh. Jadi kayak ke magnet gitu dah. Dan itu bener-bener kita nggak tahu, kita belum melakukan survei, kita belum ngapa-ngapain, kita naik tuh sama si Caca, sama si Pade, sama Wanda Windy, naik langsung ke atas kan, di lantai 2 itu. Di pojok, di bangku. Iya, Itu. itu. Kita lari ke Oh, situ. itu peti apa Itu bukan peti sebenarnya, tapi Itu meja. bentukannya tuh ngebuat kita kayak ih peti ya. Kayak peti mati. Soalnya waktu di Bigo Live tuh ada temannya tidur di situ. Itu meja. Meja. Nah, Cuman yang modelnya kayak peti ya. Iya. Kesel banget. kita sampai tuh ke situ tuh, naik ke ujung, jalan ya Cai, jalan. Saya duluan tuh, jalan. Pas megang apa? Oke, tar dulu. Iklan. Kok ame melalai kupu-kupu. Pade jagoan. Pade. Nah, pas kita megang tuh boneka, benar ternyata
Pas dipegang sempat nancep, ternyata benar itu kayaknya baru digunakan sama seseorang untuk melakukan praktek ritual penyantetan. Baru karena pakunya masih ada. Nah, udah kan? Kasihlah lagi tuh, karena pas abis megang nyambat ya, abis itu ya nyambat itu continuity, nyambat Capek banget itu sih. baru sekali nyambat continuity, jadi gak ada break, ya, Iya. gak ada break tuh ya. Sat dipegang lah, akhirnya karena udah nggak kuat, kasih ke Pade, pegang, buang, pokoknya dibuang jauh-jauh. Caca buang kemana ya? Terus Pade kasih ke si Caca, dibuang. Dibuang, akhirnya Caca yang kena kan? Iya. Akhirnya gitu. Ya. Bentar guys, ini ada dua. Kamu mau ikutan podcast? Ayo sini. Jangan Ya udah, terus akhirnya si Caca buang. Ternyata semakin dibuang malah semakin jadi. Sayangnya video itu bukan nggak kerecord, tapi kena virus. Ya, sayang banget. Itu. Cuman di situ doang yang kurang asemnya. Padahal Nah, epic ya. kalau Indah pengalamannya se-ekstrem itu gak waktu di bunker itu? Enggak sih, cuman kan kayak ada di atas ada kursi ya, Ya. Iya. Banyak itu. jalan sendiri bang. Ah, serius? Demi Yang di mana sih? Tunggu deh. yang kedua. Itu kursi itu yang nemuin si Yang ini. Oh iya, boneka. Boneka itu. Geser. Geser. Itu kursinya kursi roda apa kursi? Yang kursi. Bukan kan? Bukan yang roda kan? Kursi Kursi sofa, kayu. sofa. Kayak Oh iya bener itu dia. Itu yang di lantai 2 itu. Yang di ujung itu. Ya iya yang kita apa ya? Yang nemu Terus kita habis kemasukan terus tiban-tibanan. itu tuh yang di lantai 2, yang habis tiba-tibanan. Yang Itu. tiba-tibanan. Oh, diulang lagi. Ulang-ulang. Iya, Iya. udah oke. Iya benar kan? Iya. Itu yang di situ. Iya, itu. Iya, di Itu situ kan? kan ini. Enggak ikut aku. Nah, terus habis itu udah itu kursi gerak sendiri. Kenapa bisa gerak? Pertanyaannya Pakai remote. ya asli pertanyaannya kayak bukan orang horor ya. Bukan kayak konten kreator horor. Kenapa bisa gerak? Ini dia lelah. Capek di situ. Nah, Bosen. waktu Indah lihat kursi itu bergerak, apa reaksinya? Teriak pasti ya. Udah tahu kan kalau nggak kabur, cuman udah tahu sendiri kan kalau Indah ada apapun, ya udah mohon maaf, teriakannya pasti ada gitu. Dan selalu itu bukan latahan ayam, Jadi, oh my, Apa itu? oh my god. oh my God. Oh my Oh my Kan jadi god. cuma aku bilang oh my gitu kan. Tapi sambil main suara gitu. kejadian tangan ini terjadi Betul. di sini. Oh itu enggak. Itu enggak. Kalau di Bigo tuh Enggak, apa nggak mau ceritain? Enggak. Enggak. Jarang. Kalau waktu di Bigo tuh jarang apa. Oh itu waktu pas kejadian Bigo. Kalau yang terbaru, Iya, jadi kayaknya sering banget kejadian tangannya ngepal. nih, ya Cak, jelasin. Apa Cah? Tahan ngepel. Iya, jadi setiap beberapa kali kita syuting bareng sama Kak Indah, ada kejadian di mana Kak Indah tuh tangannya selalu ngepal dan susah banget untuk dibuka. Nah, itu gimana? Kenapa sih itu sebenarnya? Apa yang Kak Indah rasain Kalau kejadian? itu sih awal tuh aku pasti udah kayak kalau kalian Kesel. enggak kalau kalian misalnya agak enggak kalau udah mau ngepel tuh tangan aku udah gini nih. Enggak sih. Udah begini aja nih kalau udah ada yang mau ditunjukin dianya kayaknya ada yang mau nunjukin sesuatu sama aku cuman kan aku anaknya masa bodohan Cuek aja gitu. Lo mau bawa kemana cuman Indahnya tuh nggak mau tahu gitu, bodo amat. Kadang ya dari situ kayak mungkin kalau lagi ada ayah enak ya, jadi kayak nyambernya udah dibuka main nyamber. Kayak Via kemarin kan dibuka sama Via nyamber. Jadi eksekusinya tuh sebenarnya bisa nyambet. Indah hanya menunjukkan lokasinya aja kayak Ya, jadi kayak semacam Indah nih kayak petunjuk aja gitu. Oh,
kan waktu kita sempet kayak nggak kekontrol ya, kesana kesini lah gitu ya dia. Terus Indah nih ada tangannya begitu, kayak dia tuh cuman dia memberi isyarat bahwa nih gue kasih tahu titik ini loh, titiknya tuh di sini yang mungkin bisa melakukan interaksi. Tapi gue memang pas Indah begitu tuh lumayan agak ini ya, menguras energi gitu, karena susah ya Wak, bukan susah Wak. Susah sekali. Enggak sih Kak, kalau gini waktu itu pernah kayak syuting di KM si Kabar Misteri. Bang Kiki kan juga semenjak yang baru kemarin doang tuh terakhir yang sama dia yang di kuburan, dia pun sampai kaget kok bisa begitu ndah gitu kan. Tapi yang dirasain Indah sendiri cuma hanya segini doang, apa sama Ininya tertutup? doang, Tangannya. tangannya doang pada gitu. Cuman ya kalau cewek tenaga ngepel dibuka sama laki seharusnya bisa Sekeras-kerasnya Iya. bisa. dibuka. Kita nggak bisa lagi Nggak tuh, bisa. Susah gitu. nggak kuat. Jadi harus Mesti dibawa ke tempatnya. harus dibawa ke tempatnya. Baru kayak bisa ya lumayan lah gitu buat membukanya tuh. Agak Karena kan gampang. waktu itu saya kan coba kan pas lagi itu kan buka untuk Awal di mencoba depan. awal untuk coba buka tangan kepalanya Indah. Ternyata saya digocek guys, digocek sama si itunya. Di bawah ruang ke belakang ya. Iya, digocek. Jadi saat itu mau dibuka saya pikir bisa ditangani gitu. Ternyata semakin saya coba untuk tarik tangan Indah, ternyata dia semakin mengencokkan tangannya. Makin mengunci ya. Semakin dikunci. Jadi prinsipnya kayak prinsip hipno guys, hipnotis. Semakin kita melawan alam bawah sadar, kita semakin terbawa ke dalam alam tersebut malah. Jadi gini, kalau kita bilang sebutin kenapa? Kamu tadi tutup. Apa? Lanjutkan. tutup Apanya? Oh. Kesel. Oke, jadi kita lanjut guys. Nah, ada yang mau ditanyain nggak dari Wandi sama Bunda? Hah? Wandi? Ya itu udah kejawab aja itu semua yang selama setiap Geleng. itu. Geleng-geleng. Pak Deh, coba tanya. Mainkan. Tapi yang waktu di KM tuh kan dia sempat kepel ya. Kayak Bang Kiki nyobain, Kukunya nyobain nggak ada yang sebel kok. Masa? Saat itu? Terus akhirnya gimana sih? Akhirnya gimana? Itu hampir sejaman si Bang Erik tuh pakai Oh ini ada Bung Ada Bang Erik, Erik. ada Dokter Hantu. Dokter Hantu. Terus Dia pakai spirit box, jadi lewat spirit box. dia apain? Transfernya ke spirit boxnya. Oh, komunikasinya Kalau jadi iya, jadi pakai lewat itu. pakai spirit box. Jadi dengan perasaan dari Indah sendiri ini cuma hanya mengikuti arusnya tangan doang. Karena awal di kejadian Enggak, maksudnya gimana? Iya, maksudnya kan Indah ini kan dapat dia tidak merasakan apa-apa, cuma hanya mengikuti kemauan tangan ini kemana. Oh iya kayak iya iya. digandeng gitu. Iya iya bener. Nah jadi tuh Bang Kiki nanya lo kenapa gitu enggak. Ada yang mau ngasih tahu Bang, cuman di kantongnya Indah itu cuma ada pohon gede doang di tengah satu. Itu Indah bilang gitu Heeh. ke Bang Kiki. Itu kan di kuburan. Adalah tuh satu pohon, tapi emang kita aksesnya tuh nggak bisa. Jadi pas Ini explore di mana ya? yang di Banten kuburan. Oh, yang di kuburan Banten. Jadi balik-balik doang ya. Ya Allah. Pandai gelang. Nah, waktu dikasih tahu itu gimana? Kata dia, ya udah yuk kita cari gitu pohonnya. Gitu. Ternyata bener. Nggak ketemu tuh, Oh. belum ketemu. Tiba-tiba ada warga yang nyambet lah gitu. Akhirnya ke distract lah tuh. Jadi Indah kesana dulu ke Oke. si penyambutnya itu. Terus aku sih waktu itu udah wanti-wanti sama si dokter hantu sama Kak Dika kan. Ini kalau Indah ngepel bawa aja ke ikutin aja pokoknya gitu maunya kemana gitu. Cuman ya
sabar-sabar juga sih, soalnya ini tuh kadang cuma kayak dikasih gambaran tuh kayak setengah-setengah, sepotong-sepotong gitu. Iya benar. Kalau misalnya ada ngikutin, wah boleh ke warteg nih. Iya. Ya. Kalau kita Ya. maaf kita banyak ya tadi. Ya. Nanti kita Ya. cuman kan di sana kan nggak ada yang bisa nyambet, Bung Eri kan nggak bisa, Kadika kan nggak bisa. Warteg misteri. Sabar-sabar ya. Juga ya. Menunya apa? Sahur kita lagi sahur. Kenapa sih? Enggak. Oh gitu ya. Jadi itu ya. Jadi tuh di kuburan itu. Banten. Iya, nanti Banten kuburan. Nggak, akhirnya Indah kan pasti itu kan lama ya prosesnya. Sejam itu. Karena waktu itu pas sama kita aja Bayangin tuh. aja guys, sejam kayak gitu. Iya. Ini di Indah tuh begininya bukan begini doang loh. Ini kukunya sampai masuk ke dalam. Makanya sampai biru kemarin tuh. Tuh. Kasih foto tuh. Jadi begitu guys. Jadi bukan yang cuma menggenggam merdeka begini doang. Merdeka, mereka gitu. Tapi Dengan itu juga kayaknya bahaya juga ya kalau misalnya dengan kemauan cuma hanya mengikuti kemauan tangan tersebut. bahaya. Ibaratnya kalau misalnya tapi bukan dari kemauan dia sendiri ya gitu. Dengan kemauan tangan ini kalau misalnya dia tidak suka sama orang yang misalnya banyak benar gitu. Itu bahayanya. Nah, itu. Apalagi kalau wartegnya nggak dapet. Nah, itu dia. Kita depan warteg ngasih. Tutup aja. Kontak sahur buka. Bahaya ting, itu bahaya. Karena waktu pas kemarin kejadian itu, Anda ngerasain tuh si Indah kayak mau nonjok lagi kemarin tuh. Nunjuk tembok kan akhirnya. Iya kan? Ngomong Yang di Kemang tuh. Bener kan? ya, kesel gitu. Karena mungkin juga nih ya gitu. Karena peralihannya Ada apa ya? Bulu kucing. Distract banget ya. Distract banget ya. Jelas banget. Iya. Bang Ali sabar ya. Iya. Terus abis gara-gara kumis. Tadi kan jadi ada kumis di kumisnya Pade. Ada bulu. Ada bulu di kumisnya Pade. Terus Pade mau ngomong, dia mau ngomong baterainya habis. Coba ngomong dah sekarang. jadi lupa. Ya. Gimana ya? Dah, terus. Nah, kalau bicara soal Velma sedikit aja. Velma itu bisa ada gimana ceritanya? Kado. Oh itu kado. Dari salah satu. Abang lah. Oke. Tapi Velma itu ada isinya. Nggak ada, kosong. Jadi kosong semua. Kosong. Jadi semua ini kosong. Semua ini kosong nih. Cuman adanya Harus syuting. Karena banyak Kalau yang yang cari masuk ya. Kalau yang megang gendong mereka, ya udahlah ngerasain sendiri. Oke. Nih pertanyaannya gini. Kalian kan pada ngikut ya semua ya waktu pas ada Kak Indah ya. Apa yang kalian rasain satu-satu terhadap Velma? Lagi itu siapa yang coba Velma ya? Sama yang Waktu pas di mana deh? di Tangerang. Tangerang iya. Di Tangerang. Emang iya. Pakai sepatu itu. Udah bang. Ada ya? Ada kasihan. Nah waktu di Kemang coba deh kalian ceritain deh. Efeknya ada nggak sih ke kalian? Kalau Caca, Caca. kan waktu itu megang dia. Velma. Sama yang di Tangerang, Velma. yang itu Mimi, yang di Pokoknya Kemang. Caca waktu itu selama syuting tuh megangin salah satu deh pokoknya dari mereka. Makin lama tuh ngerasa makin berat gitu. Digendong aja. Nah, terus jadi makin panas gitu bawaannya. Tapi waktu itu Caca udah makan deh. Enggak sih. Nggak, berarti efeknya merasa bahwa si Velma kayaknya ya, Velma ya. Si Velma itu merasa menjadi lebih berat saat itu. Lebih berat. Tapi sebelumnya tahu perbedaan berat enggak ya dari mana? Kan sebelum syuting pas lagi di depan juga Caca gendong-gendongin bonekanya itu. Si Velma itu. mungkin ya berarti karena bawa-bawa terus sekarang gendong terus gitu. Iya, karena bisa juga Bisa pegel gitu. pegel. Kan awalnya Caca kiranya kayak gitu kan. Terus Ternyata Kak Indah juga kayak gitu ngerasainnya sama ada juga yang gendong lagi waktu itu siapa ya?
Ini. Siapa kau ini ya? Windy. Nah, kau ini juga bilang saya dari berat media DA tuh siapa dulu soalnya kan pernah aku ya aja sih aku pernah aku titip uang. Nah itu kenapa bisa merasa berat? ya nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin ya pertanyaan Caca tadi itu. Oke. Berarti Caca ngerasanya berat ya saat itu. Kalau Windy Sama berat. sama berat juga. Pasti berat. Pas lama-lama kok makin berat. Makanya aku tanya ke dia kok berat kak gitu. Kata Ida ini bawa aja dulu kalau nggak kuat gitu. Kan yang Ida tuh. Tapi buat kuat. Windy sempat ngeliat ke filmnya, udah sempat dibuka. Mungkin lagi pipis atau lagi apa enggak? Enggak. Enggak. Kalau Bunda kemarin megang enggak? Megang Velma sih. Nah, Velma gimana? Awal sih enggak ya, enteng. Cuma kalau udah explore lama-lama Ah. berat. Gini, Bunda kan kalau di Mistars nih dia nih bagian penerawangan juga ya. Apa yang Bunda waktu itu rasakan ketika gendong si Velma? Paling energinya ya, maksudnya kadang kalau lagi explore tuh jadi kayak bawahnya tuh berat, terus lebih kayak ngilu, ada ngilu-ngilunya gitu. Berat, Kayak gitu. berat ada energi, terus kayak ngilu-ngilu. Tapi tahu nggak sosoknya atau apa sih yang menghampiri atau yang menghinggap di Velma tersebut? Paling sosok-sosok yang pas di sana aja sih, kayak walaupun kadang lagi dipegang sama siapapun, ntar di sampingnya itu tiba-tiba ada yang Ada. lurus, Oh, gitu ya. ada yang ternyata. lurus. Terus walaupun selama lagi bawa? siapapun lagi berdiri, ntar dari selah bawah gini ntar dia kayak mau itu Mau megang ke orangnya, manusianya atau ke boneka? Wow. Oh, jadi gitu. Oh, jadi itu yang Jadi membuat berat, Tapi guys. ayah waktu itu pernah waktu di Mencuri-curi di Tangerang tuh lagi bawa Velma Kenapa? dia lagi nyambat tapi yang danger si Velma mulu akhirnya sama si Iya, Lucky kayak ya sama Lucky ya mencuri-curi celah pinjem gitu sama dulu Lucky. pinjem kesel banget Yang akhirnya mau ditinggal itu ya. Yang katanya yang harus ditinggal. lihat tayangannya sih gitu kan yang apa yang pas pada lagi ke masukan itu kan yang bilangan nunjuk iya nah nunjuknya ke dia mulu kan nah itu Iya, kesini mulu. Iya. sampai minta mau ditinggalin Dah. Iya. Jadi begitu ya. Jadi ternyata selain sebagai apa ya? Sebagai aksesoris berarti ya. Ternyata dia membawa ini ya, membawa efek juga ya. Ketika si Velma, Mimi, Lucky dibawa ke lokasi syuting itu ternyata mereka memberi efek selain ke Indah kasih dong. Ini kita kasih statement nih. Kasih bonekanya yang Velma ke saya boleh. Ke Mimi boleh buat Caca. Selama ini akhirnya ngebuat Indah kapok nggak sih dari pengalaman Indah? Kan Indah ini dikenal sebagai wanita kreator wanita horor berarti ya, Iya, soalnya. solo explore. Nah itu ngebuat Indah kapok nggak sih sebetulnya dari kejadian-kejadian yang ada itu? kayak enggak sih kalau kayak bawa Mimi Velma Lucky itu mah ya udah lah emang resikonya mungkin ya emang pada kepo mau lihat gitu kan atau mau mendekat apa mungkin karena energinya mereka baik nggak ngerti juga ya it's okay gitu. Kalau yang kayak buat nakal sih kalau selagi Indah bisa membantu buat nakal gitu untuk berkomunikasi dan kita bisa nyari jawabannya karena apa ya it's okay aja cuman ya yang sabar aja yang nyambat Yang menyindah ya, yang awal ya. Ya yang karena nyambet sih lebih kasihan yang nyambet karena mereka yang eksekusi kan ini kan masih tahu doang karena ya begitulah adanya capek apa ya Pak? Capek, karena udah ngerasain juga ya. udah ngerasain udah sama Om Ale lagi itu sampai rusuk geser sama Indah belum geser lagi itu sampai apa ya sampai berkali-kali tuh ya udah sih Cak udah Ya udah. Ya memang sudah. Udah capek. kayak yang kapok ayah deh bukan Indah saya sih nggak kapok serius aja saya nggak kapok cuman jaga-jaga aja sekarang Mencegah. ya udah kasih dong saran atau apa sih Pesan-pesan.
kesan-kesannya terhadap apa yang ngebuat Indah kuat juga, karena kan melakukan eksplorasi horor itu, investigasi horor pasti pertama kalau kita nggak kuat akan merusak mental, itu udah pasti. Nah, apa sih yang ngebuat Indah bisa tetap survive dan tetap bisa bertahan gitu? Dan mau untuk melakukan ekspor sendiri. Satu emang hobi. Itu hobi nyari setan. Aduh, hobinya Ntar setannya datang kabur. Ada kejuaraannya nggak ya? Kejuaraan cari setan enggak? Nah, terus Juga sih yang ada penasaran ya. Ada Awal penasaran. tuh awal mau sampai nge-live di Bigo sendiri itu tuh ya penasaran gitu. Kita hidup berdampingan beneran gak mau. Iya, iya. Apalagi Indah tuh pertama kali ekspor tuh yang di rumah sakit Sumber Waras. itu pertama kalinya tuh, Pertama kali dan tes. udah mendapat interaksi benar tuh. Dapet gitu. Tapi ini suami mengizinkan Indah seperti ini. Nemenin. Orang kenal aja sebelum Indah ekspor kok. Oh, udah tahu ya. bukannya kalau nemenin seperti itu dulu atau Iya. Boril. Aku melayang nanti. Tadi Bang Boril sempat ada, guys. Cuman Ya, mana nih? saya sempat ngeliat Bang Boril tadi dari preview, dia lagi ngegantung baju, cuman pas saya lihat tegesin begini bener nggak nih wujud apa asli? Pas nengok udah hilang dia. Gitu. Jadi Bang Boril baru pulang gawe. Oh jadi gitu guys ya. Guys. Jadi Indah kasih ini apa? Masukan-masukan juga dong ke Kalau Sobat masukan Mista. buat Sobat Mista sama buat yang lain ya, ekspor dimanapun kita berada ya, mau lo bisa atau enggak, lo punya indra ke-6 atau indra ke-10 gitu, ekspor ya tetap satu, permisi udah deh itu doang. Itu kuncinya. itu kuncinya. Yang maksudnya terus Inggris. orang Kunci motor. karena nah kan yang kunci-kuncian ya. Karena Karena kan kita masuk rumah orang, ya mau nggak sih rumah lo tuh dimasukin sama sembarangan gitu kan? Iya. Nggak usah iseng, nggak usah iseng, wah. Sama gitu. Itu dengan situasi di alam gaib. Apa di rumah orang ya begitu, kita harus permisi. Masa kita menyewa boy kan nggak mungkin. Gimana tadi? Gimana tadi? Iya. Iya, nggak mau intinya nggak mau. Iya, maksudnya kan kalau misalnya ya kita harus permisi, walaupun etika, punya sopan santun itu juga di alam gaib ya juga gitu. punya kehidupannya sendiri. Nah kita ya di rumah yang sendiri dengan alam nyata gitu kan, kita juga harus permisi juga. Nggak mungkin kita masuk ke rumah orang dan langsung ngomong nggak mungkin gitu. Ya, Bisa digebukin gitu. Karena juga tuh mereka pun bisa ngerasain aura kita, Iya. negatif positifnya, ngeganggu mereka atau enggak. Kalau yang ngeganggu, udah lu terima resikonya aja gitu aja Iya. sih. Apalagi yang auranya aura-aura. Nah, Ya. Jadi itu dia. kan Auran Ya, Jaurin, Itu jaurin. urea. bahasanya ya. Oh, kuku Korea. tuh kumis ada kucing. Nggak ada. Kucing ada kumis. Bulu kucing ada di kumis. Jadi gitu guys. Jadi intinya benar. Indah bilang bahwa dimanapun kita berada tetap kedepankan etika. Iya benar, etika, dan jangan sompral sih sebetulnya. Jangan sompral karena memang kita ya, hidup ya emang sih emang lu konten kreator ya, Ya, mau nyari sesuatu. maksudnya perwujudan apa. Mm. Cuman nih jangan barbar pakai banget gitu. Iya, dan Jangan saling dan jangan merusak guys. Iya. Jangan merusak ya intinya ya. Karena tetap aja kita kan nggak pernah tahu lokasi itu punya siapa, bener nggak? Kecuali kita memang diskusi sama pemiliknya, boleh nggak kita hancurin gitu kan lain. Tapi selama itu jangan ya. Tapi intinya itu jangan sompral, jaga etika. Kalaupun memang ada cara lain untuk memanggil teman-teman dari sebangsa jin, ada cara lain ya. Ritual sendiri. Ada ritual silahkan, tapi jangan itu ya. Ya. Dan apa ya? Apalagi sih Pak De? Ya, begitulah. Caca ada yang mau ditambahin nggak? Bunda, sama Wandi? Nah itu sih balik lagi kalau kita hidup berdampingan, jadi
gak bisa saling mengganggu lah istilahnya. Karena kalau kalian mengganggu makhluk tersebut, pasti makhluk tersebut juga bakal mengganggu kita, dan ketika kita diganggu pasti kita bakal marah juga gitu. Jadi ya sama-sama Jangan mau nyubit kalau mau dicubit. jangan nyenggol kalau nggak mau disenggol. Senggol dong. Bacok. Tongkrongan kami gitu. Ya udah guys, berarti Kak Indah makasih banyak udah boleh kita datang ke sini semuanya, boleh ngerepotin. Salam buat Mas Tian. Semoga Kak Indah sama Mas Tian selalu diberikan kesehatan semuanya. Mana? Itu pasti ya. Gimana? Ada? Iya. Ya udah. Ya udah guys. Jadi gitu. Seneng banget ini. Hati sih datang. Jadi begitu guys. Jadi tetap kedepankan logika guys. Intinya apapun yang kita lakukan ketika ini urusannya berhubungan dengan hal-hal gaib, kalau kata Mimi, suruh kedepankan logika, karena hal itulah yang akan membuat kita jadinya tidak sirna dalam hal kemistisan. Dan yang paling penting tetap tingkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita makin percaya bahwa tidak ada kekuatan yang lebih hebat, yang lebih ampuh, lebih manjur selain kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di ngobrol sompral misteri tempat angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.